Om Swastiastu, selamat pagi. Kembali lagi berjumpa dengan saya, Inyoman Sutarjana. Semoga semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Selanjutnya saya akan berbagi sedikit materi tentang agama Hindu, yaitu sejarah agama Hindu di Bali. Bali adalah pulau yang terkenal dengan adat dan budayanya yang sangat luhur. Arti kata Bali ini adalah persembahan, terkait dengan cerita perjalanan Resi Markandeya yang membuka lahan di Bali. Beliau dikatakan melakukan 2 kali perjalanan. Perjalanan yang berhasil adalah perjalanan yang kedua karena diawali dengan penanaman pancadatu di Gunung Agung. Titik penanaman itu kini dikenal dengan nama Pura Besakih yang berasal dari Basukian, artinya selamat. Resi Markandeya kemudian mengajarkan bebali atau persembahan kepada umatnya, melakukan setiap aktivitas diawali dengan persembahan atau bebali. Untuk mempelajari sejarah Hindu di Bali, tentunya kita perlu mengenal bukti sejarah. Salah satunya adalah Prasasti Belanjong. Prasasti ini terdapat di Sanur yang menjelaskan silsilah Raja Bali dengan jelas, dimulai dari Sri Ugrasena, Sri Kesari Warmadewa, kemudian terkenal adalah Raja Udayana karena beliau memperistri permaisuri dari Jawa ya, dari dinasti Isyana, Empu Sindok. Kemudian dari pernikahan ini melahirkan putra-putra yang bernama Airlangga yang pada nantinya akan meneruskan kerajaan ibunya di Jawa ya, dengan kerajaan Kedirinya. Bali setelah Raja Udayana diperintah oleh Marakata. Setelah Marakata kemudian diteruskan oleh adiknya Anawungsu, kemudian berganti lagi dengan Raja Bedahulu sebelum Bali dalam penguasaan dari Majapahit. Nah, peninggalan sejarah di Bali itu banyak. Yang pertama adalah Pura. Bali ini adalah Pulau Seribu Pura. Ia berawal dari titik Pancadatu, kemudian di berbagai arah di Bali ada pembangunan pura. Ada namanya Pura Catur Loko Pale, ya, kemudian ada Sad Kayangan. Nah, titik-titik pura inilah yang menjaga Taksu Bali karena didirikan berdasarkan petunjuk dari orang suci. Kemudian yang kedua, lontar. Lontar ini adalah mengemas ilmu-ilmu dalam Weda sesuai dengan kajiannya. Ada banyak sekali lontar. Ada lontar tentang kesehatan, lontar tentang bangunan, lontar tentang filsafat, spiritual, wariga, dan lain sebagainya. Yang ketiga, desa adat. Resi Markandeya membagi kelompoknya ke dalam desa adat. Kata desa itu artinya tempat atau lokasi. Desa pertama yang didirikan oleh Resi Markandeya bernama Desa Taru. Disebut Taru karena ada banyak taru atau pohon besar di sana. Yang keempat, Resi Markandeya juga memperkenalkan subak. Desa adat dan subak ini dijiwai oleh filosofi Trihita Karana. 3 hubungan yang harmonis, hubungan dengan Tuhan, sesama, dan alam. Kemudian seni. Terkait dengan bebali, seni ini adalah persembahan kepada Tuhan yang diwujudkan dengan berbagai ragamnya dalam bentuk rupa, suara, gerak, dan sebagainya. Tradisi inilah yang menjaga pengamalan ajaran Weda sehingga bisa lestari dari generasi ke generasi. Nah, keberadaan agama Hindu di Bali tidak uh, tidak lepas dari jasa dari orang-orang suci yang
mengajarkan agama Hindu dan menata kehidupan keberagamaan. Seperti tadi kita kenal dengan Resi Markandeya yang mengajarkan tentang Bebali, Pancadatu, kemudian menjadi pura-pura besar, Daturokopales, Satkayangan, dan lain sebagainya. Dari Pancadatu ini juga akan dikenal dengan Pancasrada atau 5 dasar keyakinan agama Hindu sebagai fondasi dari filsafat agama Hindu. Kemudian Resi Markandeya mendirikan Pura Basakeh, titik di mana Pancadatu itu pertama kali ditanam. Basukian artinya selamat. Pendirian desa adat, ya, kelompok masyarakat dibagi ke dalam desa adat. Kemudian ada subak, pengairan, kemudian ada yatnya. Jadi Resi Markandeya yang pertama kali mengajarkan Bebali yang kemudian dikenal dengan yatnya. Panca yatnya. Ya, kemudian Pancadatu, penanaman 5 logam mulia, yaitu emas, perak, permata, tembaga, besi. Kemudian ada desa Taru sebagai desa pertama. Selanjutnya Empu Kuturan, ini dikenal juga dengan Raja Kerta. Ini ketika Raja Udayana, jadi ada 9 sekte atau sampradaya menurut Prof. Goris yang pada waktu itu sering berselisih. Kemudian dimintalah bantuan kepada Empu Kuturan untuk datang ke Bali untuk menata keberagamaan sehingga terwujudlah persatuan di Pura Samuan III. Jadi pendiri ataupun pemuka dari Sampradaya itu bergabung dan mereka sepakat di Pura Samuan III, kemudian tergabung dalam konsep Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Pukuturan ini yang menyatukan, mirip dengan Sumpah Pemuda, menyatukan berbagai suku ya. Kemudian pendirian Sangga Kemulan, Pukuturan sangat mengingatkan kita untuk memuja leluhur atau kawitan. Kawitan ibaratnya akar, jika pohon mau tumbuh subur, akarnya harus kuat. Kemudian ada Pura Samuan III sebagai tempat di mana leluhur kita mengikrarkan diri bersatu ke dalam konsep Trimurti. Di desa adat ada Pura Tri Kayangan III, Pura Pusah, Desa dan Dalem. Ini atas jasa Empu. Nah, demikian tadi sedikit ulasan mengenai sejarah agama Hindu di Bali. Nah, dapat kita tarik kesimpulan bahwa agama Hindu ini tumbuh, berkembang, dan lestari itu sangat erat kaitannya dengan jasa dari para resi yang mengajarkan agama Hindu secara konsep, kemudian bagaimana kita berperilaku dan ke dalam tradisi-tradisi atau Bebali itu sendiri dalam kerangka tatua, susila, dan upacara. Kemudian ajaran agama ini supaya tetap dilestarikan, kemudian diwujudkan ke dalam tradisi atau upacara yang dilakukan secara turun-temurun. Kita sebagai generasi muda ini hendaknya mempertahankan tradisi itu. Jadi menarik hal-hal positif dari tradisi itu untuk kita. Kemudian ingat juga filosofi luhur dari agama Hindu. Ada Trikerangka Dasar, ada Trihita Karana atau 3 penyebab kebahagiaan. Kita bahagia karena kita bisa membangun hubungan yang selaras dengan parayangan, dengan Tuhan, dengan Atman di dalam diri, pawongan dengan sesama manusia, dan perlemahan dengan alam. Baik, sekian informasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaklumi, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Om Santi 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 Om. Terima kasih.